Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, agar apa yang telah kita dapat di bulan suci Ramadan dari gelar la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai gelar takwa, dapat kita pertahankan di bulan Syawal atau bahkan dapat kita tingkatkan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita, bagaimana bekerja sama, kolaborasi untuk saling menguatkan, untuk saling mencerdaskan, untuk saling mempercepat gerak langkah dan jalan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pada khutbah Jumat yang singkat ini, masih di suasana Syawal, suasana Idul Fitri, tentu saja keberadaan kita di bulan yang penuh dengan kemenangan ini dalam rangka menjalin silaturahim, memperbanyak kawan, memperbanyak kerjasama, kolaborasi. Inilah dia khutbah Jumat kita, kolaborasi bersama Allah dan manusia. Dalam surat inspirasi surat Al-Anfal ayat 19 sampai dengan 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tastaftihu faqad ja'akumul fatah." Jika kalian menginginkan al-fatah, maka telah datang al-fatah itu kepada kalian. Ulama memahami kalian di sini dengan 3 pemahaman. Yang pertama, ayat ini ditujukan kepada non-muslim seperti Abu Lahab yang meminta kepada Allah, kalau benar Islam itu datang darimu wahai Tuhan, siksalah aku dengan siksa yang pedih. Ini doa Abu Lahab melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja ini doa yang tak baik lah. Sebenarnya doa yang baik, kalau benar ini agama datangnya darimu, beri petunjukmu kepada kami ya Allah. Tapi Abu Lahab lah namanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada setipe Abu Lahab dari dulu, sekarang dan akan datang. Kalaulah engkau menginginkan jalan dibukakan bagimu wahai Abu Lahab, maka jalan kebenaran Islam itu sudah datang. Faqad ja'akumul fatah. Ada yang memahami kedua, bahwa ayat ini ditujukan kepada mereka yang beriman. Maka tepatnya pada waktu perang Uhud, mereka telah melihat kemenangan di depan mata, tapi mereka melawan perintah Allah dan Rasulnya. Mereka turun gunung, mengambil harta rampasan perang, hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Dalam suasana apapun, pasukan pemanah tetap harus berada di atas gunung, jangan pernah turun sampai ada instruksi. Tapi mereka turun. Akhirnya umat Islam pada perang Uhud tersebut sempat mengalami kekalahan, walaupun akhirnya suasana dapat kembali di tangan dan dipegang oleh umat Islam. Wafat 70 sahabat Nabi di sebelah sisi Islam dan 70 di sisi non-muslim. Ini adalah kisah yang kedua. Atau yang ketiga, ini berlaku bagi muslim ataupun non-muslim. In tastaftihu faqad ja'akumul fatah. Jika kalian menginginkan dibukanya pintu kebahagiaan, dibukanya jalan kesuksesan dan kejayaan, maka sejak zaman Nabi Adam, Allah telah menurunkan aturan main, yang aturan main itu kalau diberlakukan dimanapun dan kapanpun, maka kamu akan meraih kesuksesan, kebahagiaan, keberjayaan. Inilah dia pemahaman. Atau jika kamu ingin mencapai kemenangan, Allah telah membuka pintu kemenangan
dari dulu, tinggal ikuti aturan main itu. Di antara aturan main yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terlekam apik di dalam Al-Qur'anul Karim, yang merupakan bangunan dasar dari bagaimana kita menjalin kolaborasi kerjasama, adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Saling dukung dan saling beriktisam, saling menolong, saling membantulah kalian semua dalam mengokohkan tali-tali Allah. Janganlah bercerai-berai. Wala tafarraqu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kolaborasi yang merupakan bagian dari agenda besar BUMN yang dibangun oleh menterinya Erick Thohir. Ada K, kolaborasi di sini tidak saja menjalin hubungan harmonis dengan sesama manusia, tapi juga sila pertama harmonis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan menemukan nilai-nilai persatuan itu. Wa ta'awanu, saling tolong menolonglah kalian semua, alal birri, dalam kebaikan, dan takwa. Inilah dia ja'akumul fatah. Allah telah memberikan jalan untuk mencapai kolaborasi yang sukses, berjaya, penuh dengan kemenangan, sebagaimana suasana Syawal itu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tapi sekali-kali janganlah kita bekerja sama, kolaborasi dalam bentuk nepotisme, kolusi, korupsi yang akan hanya menghancurkan diri. Tempat di mana kita bekerja pun bisa runtuh. Alal ismi wal 'udwan. Bekerja sama dalam dosa dan menebarkan virus-virus permusuhan. Inilah dia spirit semangat kerjasama kolaborasi dalam Islam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berpesan di surat Al-Anfal ayat 19, wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Jika dahulu umat Islam pernah seri atau kalah dalam perang Uhud, maka jadikanlah itu pelajaran. Tantahu, berhentilah untuk tidak melanggar aturan main yang telah dibuat oleh Allah, aturan main yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Dan pada saat ini kita berada di Bank Republik Indonesia, aturan main yang dibuat oleh perbankan. Jangan langgar itu. Fahuwa khairul lakum. Maka itu adalah hal yang terbaik bagi kalian. Wahai umat Islam sejak zaman dahulu, sekarang, dan akan datang, menghormati MOU, MOA, kesepakatan, aturan main adalah yang terbaik bagi kalian. Kolaborasi apapun, sehebat apapun, jika ada pengkhianatan, Allah sangat benci kepada pengkhianatan itu. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad yang ditulis dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana salisu suraka. Aku adalah pihak ketiga dari kedua belah pihak yang membangun kerjasama, kolaborasi. Malam yakhun ahaduhumal akhar. Allah akan mendukung, memberkati, merestui, mewujudkan kemenangan, kesejahteraan, kedamaian jika kedua belah pihak tidak melakukan pengkhianatan antara satu dengan yang lain. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Kalau salah introspeksi diri, maka introspeksi diri, evaluasi itu untuk tidak mengulangi kesalahan yang lama adalah khairun lakum. Yang ketiga masih di ayat 19 dari surat Al-Anfal, wa in na'udu na'ud. Kalau kalian kembali kepada habitat lama, kembali dalam habitat menebarkan permusuhan, kecurangan, kejahatan, kezaliman, maka nilainya pun akan sama. Kalian akan mengalami kegagalan, kehancuran, malapetaka, kerugian bagi diri sendiri, bagi tempat di mana kita bekerja. Ini terjadi undang-undang seperti ini dari sejak zaman Nabi Adam, Nabi Muhammad,
hari ini dan akan datang. Barang siapa yang menggali lubang kejahatan, dia sendiri yang akan terjerumus ke dalamnya. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana kolaborasi itu harus dibangun atas dasar iman kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala di bagian keempat, masih di ayat 19 dari surat Al-Anfal, mengatakan walan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kasurat. Tidak akan ada gunanya banyak jumlah kalian kalau kalian membangun kerjasama dalam kejahatan, kerjasama dalam permusuhan, kerjasama dalam kezaliman, kerjasama dalam melawan Tuhan. Tak akan ada gunanya. Karena apa? Di balik kekuatan kekuasaan manusia ada kekuatan kekuasaan Allah yang unlimited, yang tak terbatas. Inilah dia orang yang beriman, telah ditempa di bulan suci Ramadan untuk tidak mengambil makanan yang halal karena dia lagi berpuasa. Dia tahu ini hanya akan merusak nilai kebaikan di bulan yang penuh dengan kebaikan itu. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, terakhir di ayat 19 Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan wa innallaha ma'al mu'minin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, terkadang berbuat baik dinilai sebagian orang adalah kerugian, kedunguan, tidak waras. Di saat orang semua berbuat jahat, kok masih ada orang mau berbuat baik, mau menebarkan kebaikan. Maka inilah dia kolaborasi yang sesungguhnya, bahwa kejujuran adalah paspor. Dimanapun negara apapun pasti menerimanya. Sementara kejahatan, kezaliman pasti akan tertolak. Walaupun kata orang tidak waras, tetaplah manusia menginginkan kebaikan dan suka dengan kebaikan. Zaman sekarang masih mau jujur, tapi jujur itulah yang mendatangkan keberkatan. Jujur itulah yang dicintai oleh Allah. Ada keberkatan di balik kebaikan. Ada keberkatan di balik kesenangan orang lain karena kita baik dan orang senang dengan kebaikan itu. Wa innallaha ma'al mu'minin. Inilah dia jaminan kenapa kita harus berbuat baik. Atas dasar iman kita kepada Allah, rindu kita kepada surga, karena Allah pasti membalas kebaikan dengan berlipat ganda. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, terakhir ayat 20 dari surat Al-Anfal, pesan kelima dan keenam, ya ayyuhallazina amanu. Kalau kalian semua sudah beriman, ini adalah panggilan iman bagi kalian, bagi kita yang dipanggil oleh Allah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Atiullaha wa rasulahu. Ayo baca Al-Quran. Al-Quran tidak saja kitab suci di bulan suci Ramadan. Di bulan Syawal pun kita boleh membaca Al-Quran, dan memang harus membaca Al-Quran supaya kita tahu apa aturan main Allah dan bagaimana cara mengikuti aturan main Allah. 3/4 Al-Quran itu isinya cerita. Jadi tak payah memahami Al-Quran karena kita suka cerita. Tak bisa baca Arabnya, bacalah terjemahannya. Supaya kenapa kita bisa mentaati perintah Allah dengan penuh suka duka, sukacita. Wa rasulahu. Ikuti aturan main Rasulullah, manusia teladan yang sangat bahagia, manusia pertama kali masuk surga. Wala tatawallau. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kita dalam membangun kerjasama antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama. Janganlah kalian merubah, tatawallau, membangkang, lari dari kesepakatan yang telah dibangun. Wa antum tasma'un. Kita telah banyak mendengar bagaimana akhir miris dari kisah Abu Lahab. Bagaimana kita mendengar akhir yang sangat tragis dari kisah Fir'aun, dari kisah Namrud. Dan kita juga telah mendengar, bahkan membaca kisah
kebahagiaan yang dicapai oleh Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, Nabi Ibrahim dan para anbiya. Dengan demikian dapat kita ambil pesan yang sangat mendasar dari surat Al-Anfal ayat 19 sampai dengan 20. Yang pertama, kolaborasi dalam Islam itu dimulai dari hubungan baik kita kepada Allah, sesuai dengan sila pertama dari Pancasila, bahwa kita bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kolaborasi dalam Islam itu terjalin dengan saling memanusiakan manusia, yang merupakan sila kedua kemanusiaan yang penuh adil dan penuh adab, bahwa kita masih melihat siapapun di depan kita dengan penuh rasa hormat, penuh cinta, penuh kasih, penuh sayang, siapapun dia, karena manusia pasti membutuhkan manusia yang lain. Dan ketiga, kolaborasi dalam Islam itu penuh dengan etika, penuh dengan norma dan nilai-nilai. Tidak saja kita membutuhkan manusia, tapi pertama dan utama, kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas Allah dengan surga, dan itu adalah nilai yang sangat amat tinggi. Dengan demikian, kita berada di penghujung khutbah Jumat yang singkat padat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita di bulan Syawal ini, memohon maaf dan dimaafkan dan saling memaafkan, sehingga yang terjadi adalah kebaikan, kerjasama yang penuh dengan kasih sayang di antara kita.